Namo Buddhaya anak-anak semuanya, selamat pagi dan apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa membacakan doa nama Karagata dengan bersikap anjali dan memejamkan mata. Mari kita mulai bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini. Mohon diperhatikan ya, kita simak bersama. Pelajaran 5 tentang kewajiban anak. Kegiatan belajar 17 yaitu tentang kewajiban anak. Anak memiliki kewajiban kepada orang tuanya. Di antaranya, yang pertama adalah anak wajib berbakti kepada orang tua agar dalam kehidupannya anak tersebut mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, orang tua bagaikan Buddha dalam rumah atau Buddha yang hidup bagi anaknya. Kenapa? Karena orang tualah yang mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Yang ketiga, seorang anak harus patuh dan hormat kepada orang tuanya. Karena jasa baik orang tua tidak bisa ditebus dengan harta segunung. Kenapa? Karena perjuangan orang tua sangat panjang, sangat berat untuk mempertaruhkan kehidupan anaknya, untuk kebahagiaan anaknya. Yang keempat, merawat orang tua sama dengan merawat seorang Brahma dan merupakan balas budi baik anak. Kenapa? Karena anak dibesarkan oleh orang tua dengan penuh perjuangan, sehingga semasa orang tua kita sudah tua, anaklah yang harus merawat dan berbalas budi kepada orang tuanya. Dalam Sigalowada Sutta tentang kewajiban anak kepada orang tua yaitu yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Yang kelima, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Itu merupakan kewajiban anak yang harus dilaksanakan. Kemudian yang nomor 6, sabda Buddha, bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Hal tersebut terdapat dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2. Kenapa begitu? Karena perjuangan orang tua itu sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi anaknya tidak bisa semena-mena kepada orang tuanya. Bagaimana caranya? Kita harus balas budi kepada orang tua. Yang ketujuh, anak harus berbakti kepada orang tua, berlaku baik, sopan dan patuh pada orang tua, yaitu kebahagiaan atau sama halnya berlaku baik kepada para suci. Ya, jadi anak harus menghormati orang tua, sopan, tertib kepada orang tua kita ya. Yang kedelapan, contoh cerita Kaisarwan yang berbakti terkenal sebagai anak yang patuh. Kaisarwan ini
merawat ibunya dengan penuh cinta kasih dengan tangannya sendiri. Pada saat dia akan memberikan obat kepada ibunya, harus dia cicipi karena dia sangat takut apabila tidak dicicipi obat itu beracun dan ibunya akan meninggal. Jadi Kaisar Wen ini selalu mencicipi dulu obat untuk ibunya. Kemudian Kaisar Wen ini adalah putra dari Liu Bang, ya. Kegiatan belajar 18 yaitu tentang berbakti kepada ayah. Dalam sebuah cerita tentang seorang pemuda bernama Sigala, ayahnya selalu mengajarkan Sigala agar setiap pagi Sigala melakukan pemujaan ke 6 arah sebelum matahari terbit. Ya, Sigala membasahi rambut dan pakaiannya untuk menyembah berbagai arah bumi dan langit, yang mana anak harus menjadi baik, patuh pada orang tua, mendengarkan nasihat, tidak marah atau benci saat orang tua bersalah, berbicara sopan dan mudah melayani. Hal itu adalah cara membalas budi orang tua. Ya, itu adalah cara anak berbakti kepada orang tua. Buddha mengajarkan makna pemujaan 6 arah itu. Di antaranya yang pertama, arah timur berarti menghormat kepada ayah dan ibu. Ini kewajiban anak ya. Arah selatan menghormat kepada guru. Arah barat menghormat kepada istri dan anak. Arah utara menghormat kepada sahabat atau teman. Arah atas menghormat kepada para pertapa atau brahmana. Yang terakhir, arah bawah menghormat kepada pelayan dan buruh. Jadi semua butuh kita hormati, bukan seolah-olah seorang pelayan atau pembantu kita tidak perlu kita hormati. Semua orang yang ada di sekitar kita wajib kita hormati. Kewajiban anak kepada orang tua sebagai balas budi adalah yang pertama, merawat kedua orang tuanya, menghormati orang yang lebih tua dan berkata sopan, menghindari membicarakan orang lain, tidak menjadi orang kikir, dia akan menjadi orang murah hati. Kikir itu sama dengan orang pelit ya. Berkata jujur, menjaga dirinya untuk tidak mudah marah, melaksanakan perbuatan baik dan bermanfaat akan menghasilkan pahala yang berlimpah. Melakukan perbuatan dengan tulus akan mendapatkan berkah kebaikan dan terlahir di alam yang bahagia. Alam surga adalah alam yang bahagia. Saat pagi hari, Buddha melakukan pindapata, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari harus melaksanakan berbagai macam kewajiban, yaitu menghormati orang tua, tidak menjadi orang yang pelit, banyak berbuat kebaikan agar kita terhindar dari penderitaan dan dapat hidup bahagia. Kegiatan belajar 19 tentang berbakti kepada ibu. Seorang ibu. Di sini pengorbanan diberikan sejak ibu mengandung, melahirkan anak dan merawat menjadi dewasa, menikah dan sampai orang tua meninggal dunia. Kemudian di sini ibu mengandung kita itu selama 9 bulan. Setelah itu kita lahir diberi ASI hingga usia kita 2 tahun. Jadi perjuangan ibu itu sangat luar biasa.
ibu dan ayah selalu mencintai, membahagiakan, memberikan pengetahuan, keterampilan, serta mendoakan agar anaknya selamat sejahtera. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya celaka atau menderita ya. Orang tua tidak pernah merasa bosan untuk mendidik dan membimbing anaknya, serta menumbuhkan sifat baik, cinta kasih, dermawan, hormat kepada orang tua, toleransi, sopan santun, dan menanamkan tanggung jawab dalam dirinya. Kenapa tanggung jawab itu ditanamkan pada anaknya? Supaya anaknya terbiasa mandiri dan bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri. Kemudian, kewajiban ibu terhadap anaknya yaitu mencegah anaknya berbuat jahat, menganjurkan anaknya berbuat baik, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri, mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya, memberikan warisan pada waktu yang tepat. Jadi tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya menderita ataupun mendoakan anaknya celaka. Semua orang tua selalu berbuat baik, mendoakan anaknya agar menjadi orang sukses, menjadi orang yang dermawan, kehidupannya akan lebih baik. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga anak-anak ibu guru semua dapat memahami materi yang telah ibu jelaskan tadi. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan sekian dari ibu. Namo Saya Budaya, Namo Buddhaya.